sedikit mengenai nyamuk, di mana nyamuk itu kan sering kita jumpai setiap hari ya. Mungkin yang kalian anggap hewan kecil itu bahkan bisa bikin penyakit loh teman-teman. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu lebih lanjutnya mengenai nyamuk dan penyakit apa aja sih yang bisa menyebabkan karena gigitan nyamuk itu bisa terkena penyakit. Oke, untuk mengetahuinya itu kalian simak video berikut ini. Baiklah, berikut bagian-bagian yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama itu ada morfologi, yang kedua itu ada siklus hidup, yang ketiga itu ada faktor penyakit, dan yang keempat itu ada cara diagnosisnya. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai morfologi nyamuk. 1. Morfologi nyamuk. Nyamuk mempunyai ukuran badan 3,5 sampai 5 mm. Badannya bersisik atau skulls, kepala mempunyai 2 antena, 2 pasang sayap pada dada atau toraks, mempunyai 3 pasang kaki, tipe alat mulut menusuk dan menghisap atau proboscis, digunakan untuk menghisap darah manusia dan binatang. Nah, itu penjelasan mengenai morfologi nyamuk. Berikutnya ini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu siklus hidup nyamuk. Nah, pasti kalian ada yang kepo banget sih, gimana sih siklus hidup nyamuk? Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, boleh simak penjelasan berikut ini. Oke, selanjutnya itu ada siklus hidup nyamuk. Yang pertama itu telur nyamuk. Nyamuk biasanya meletakkan telurnya di tempat yang berair. Telur nyamuk rata-rata sekali bertelur berkisar 150 butir, kemudian menetas menjadi larva. Larva nyamuk yang dalam pertumbuhannya mengalami pergantian kulit. Waktu yang diperlukan untuk pertumbuhan larva adalah 5-10 hari, tergantung pada makanan, suhu, serta spesies nyamuk. Dan selanjutnya itu ada pupa. Pupa stadium terakhir dari nyamuk yang berada di dalam air yang membutuhkan waktu 1-2 hari mulai dibentuk tubuh nyamuk menjadi dewasa. Gimana nih teman-teman, setelah saya menjelaskan morfologi dan siklus hidup dari nyamuk, apakah kalian masih kepo mengenai nyamuk? Nah, kalau kalian masih kepo, ayo kita lanjut lagi penjelasan berikutnya, yaitu tentang faktor penyakit dari hewan nyamuk. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada faktor penyakit. 1. Demam berdarah denggi atau penyakit DBD atau DHF. Dengue hemorrhagic fever adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue. Yang kedua itu ada malaria. Nyamuk yang berperan sebagai faktor malaria yaitu Tribus anophelini genus Anopheles. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Dan yang ketiga itu ada filariasis. Penyakit filariasis adalah yang biasa disebut elephantiasis atau kaki gajah, ditandai dengan pembengkakan organ tubuh akibat dari cacing dewasa filariasis. Faktor dari penyakit ini adalah nyamuk dari Tribus Anophelini dan Anophelini atau Chilucini. Yang keempat itu ada chikungunya, penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus sebagai faktor perantara yang membawa virus chikungunya. Nah, gimana nih teman-teman, setelah saya menjelaskan tentang morfologi, siklus hidup, dan faktor penyakit dari nyamuk, apakah kalian masih kepo nih mengenai cara diagnosisnya nih? Bagaimana kan setelah dari penyakit itu kita harus mengetahui cara diagnosis dari penyakit tersebut kan? Nah, untuk kalian lebih tahu lagi mengenai diagnosis dari penyakit hewan tersebut, hewan nyamuk, kalian bisa simak. Oke, selanjutnya itu yang keempat ada cara diagnosis. Ada beberapa cara tahapan untuk mendiagnosisnya. Apa saja kira-kira? Yaitu yang pertama, pemeriksaan fisik, yang kedua, tourniquet test, yang ketiga, pemeriksaan darah, yang keempat, pemeriksaan antigen, dan yang kelima ada serologi antibodi. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan singkat saya mengenai nyamuk yang mulai dari morfologinya, siklus hidup, faktor penyakit, dan cara diagnosisnya. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.